to your voice. Saya punya cerita begini. Biasanya dalam sebuah training ketika saya itu membahas atau memberikan materi berkenaan dengan behaviorism, artinya ada sebuah perilaku yang dibentuk atau dihilangkan atau diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip behaviorisme, maka hal yang paling menarik dan sering ditanyakan oleh peserta itu adalah tentang hadiah dan hukuman. Saya menganalogikan hadiah dan hukuman itu seperti halnya ketika kita melakukan terapi ya, ada namanya terapi akupuntur, ada namanya terapi acupressure, ada namanya terapi totok atau tapping. Ya, mulai dari yang paling istilahnya yang paling spesifik, yang paling dalam, yang sakit itu adalah akupuntur karena maksudnya itu ditusuk kan ya. Terus habis itu mulai agak ke permukaan, acupressure atau pijit ya. Ke permukaan lagi tapping atau totok. Jadi cuma diketuk aja. Saya menganalogikan gradasi mulai dari hukuman kepada hadiah itu seperti itu. Nah, ketika kita ngomong hukuman, maka analogi yang paling dekat itu adalah seperti akupuntur. Jadi ini cuma analogi ya, biar teman-teman bisa membedakan. Jadi secara filosofis memang analogi ini itu cukup cukup bisa ya menjelaskan itu. Jadi namanya akupuntur itu kan harus diketahui tempat yang spesifik di mana jarum akan ditusuk. Ya, jadi tidak boleh salah, harus akurat, presisi, dan karena harus akurat dan tidak boleh salah, maka harus dilakukan oleh seorang ahli. Nah, tadi saya bilang bahwa ini analog dengan hukuman. Maka dari itu, hukuman itu sifatnya spesifik. Ya, spesifik, presisi, dan harus dilakukan oleh seorang ahli. Jadi melakukan hukuman itu memang lebih tidak disarankan kalau dibandingkan dengan hadiah. Dan itu yang ngomong Skinner sendiri. Jadi Skinner sendiri ngomong bahwa hukuman kurang disarankan kalau dibandingkan dengan hadiah. Seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, mari kita geser lagi. Ada acupressure atau pijit. Pijit itu anggaplah gradasinya lah ya, wilayah tengahnya. Pijit itu kan bisa dilakukan oleh siapapun, kalaupun salah paling cuma memar atau terasa sakit bekasnya gitu ya. Tapi siapapun bisa melakukan, misalnya kayak, aduh aku capek-capek nih, temannya suruh mijitin, gantian ya, kayak gitu. Itu kan. Nah, yang berikutnya adalah toto atau tapping. Tapping itu salah tempat pun tidak masalah, yang penting ada reorganisir atau pengorganisiran ulang energi tubuh. Jadi ketika kita salah mengetuk di sekitaran tempat mengetuk yang seharusnya, jadi tidak tepat di situ, maka tetap saja efeknya sama. Artinya hadiah juga bersifat seperti itu. Hadiah itu bersifat permukaan dan meluas. Artinya ketika orang diberikan hadiah, mungkin efeknya tidak sedalam hukuman, tetapi rasa senangnya itu bisa meluas ke berbagai hal. Ya, misalnya karena bisa mengerjakan tugas matematika dengan baik. Ketika diberikan hadiah, maka itu akan meluas bahwa kesenangan itu akan berimbas kepada misalnya jadi rajin belajar, misalnya jadi senang mengerjakan tugas dan seterusnya. Tapi ini sangat berbeda dengan hukuman. Hukuman itu sangat spesifik. Ketika kita dihukum karena suatu hal, maka ini tidak akan meluas kemana-mana, tapi mendalam. Jadi kesannya, rasanya, bekasnya itu mendalam. Itu sifat hukuman. Beda dengan hadiah. Maka dari itu hukuman harus dilakukan oleh orang ahli. Yang dimaksud presisi adalah misalnya hukuman harus diberikan tepat setelah sebuah kesalahan dilakukan. Pemberian hukuman harus pada tempat yang tepat sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya kakinya menendang bola, bolanya kena kaca tuh. Ya berarti harus di wilayah itu, wilayah yang berkenaan dengan menendang bola. Nah itu perbedaannya. Maka memang harus sangat berhati-hati dalam memberikan hukuman, tetapi jauh lebih aman memberikan hadiah kalau dibandingkan dengan hukuman, meskipun dua-duanya itu sebenarnya tidak lebih efektif karena hanya menumbuhkan motivasi eksternal seperti yang kemarin kita bahas dengan penelitiannya Carl Dunker, dengan eksperimennya Carl Dunker. Jadi dua-duanya tetap aja untuk mengubah perilaku secara intrinsik dari dalam
itu tidak efektif. Hanya bisa mengubah perilaku dari luar. Artinya karena ada stimulasi atau stimulus dari luar. Demikian kira-kira teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurita your voice.